Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selamat datang pada kegiatan launching panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penerimaan proposal program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengumuman hasil klasterisasi perguruan tinggi tahun 2023. Yang terhormat, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Bapak Nizam. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Yuliati. Yang kami hormati Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak M. Faiz Syuaib. Serta yang kami hormati Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Bapak Beni Bandana Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Febriana yang pada kegiatan hari ini akan bertindak sebagai MC atau pemandu acara. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, kami mohon untuk duduk dalam posisi tegak. Baik, sebelum kita memasuki acara berikutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa untuk kelancaran dan keberkahan kita pada kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada acara launching panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penerimaan proposal program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengumuman hasil klasterisasi perguruan tinggi tahun 2023. Adapun agenda kegiatan pada hari ini, yaitu sambutan PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, paparan Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta yang terakhir yaitu paparan Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai rangkaian awal pada kegiatan hari ini, marilah kita simak sambutan PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan paparan Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kepada Bapak M. Faiz Syueb, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, tentu pertama puja dan puji kita panjatkan senantiasa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberikan semangat untuk tetap bisa berkarya, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan hal-hal yang baik dan terbaik buat bangsa ini. Yang kedua, tentunya kita panjatkan doa kepada keluarga kita, sahabat kita, kolega kita, yang pada hari ini tidak berkesempatan mendapatkan kesehatan, mudah-mudahan segera diberi kesehatan. Demikian pula mereka yang telah mendahului kita, mudah-mudahan berbahagia di alam sana. Ya, yang saya hormati, PLT Dirjen Dikti, Ristek, Prof. Nizam, Dirjen Pendidikan Vokasi, kolega saya, sahabat saya, Direktur APTV Vokasi, Pak Beni, yang saya banggakan teman-teman, kolega, dosen, peneliti, tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, para pimpinan LL Dikti, para pimpinan perguruan tinggi, dan tentunya saya banggakan teman-teman dari TPM dan DKVTV. Ya, semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat produktif selalu, dan jangan lupa bahagia selalu. Ya, pertama, hari ini Alhamdulillah telah kita selesaikan perangkat-perangkat kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya di Dirjen Dikti-Ristek dan Dirjen Pendidikan Vokasi. Dan semoga pada hari ini kita akan dengarkan bersama panduan dan bagaimana kerangka kerja kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bisa diikuti oleh segenap dosen, segenap peneliti di lingkungan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita akan launching dua hal. Yang pertama adalah call for proposal untuk kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, baik khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi, dan juga nanti mungkin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Lalu yang kedua, kita juga akan sampaikan yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan sekalian ini adalah pengumuman Sintra Matrix, khususnya untuk Sintra Matrix afiliasi, yang itu nanti akan menjadi basis untuk eligibility kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan kita. Pada BIMA adalah kegiatan riset mulai tahun ini kita akan laksanakan dengan platform BIMA, yang mudah-mudahan dengan platform BIMA ini segala aktivitas kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu aplikasi, dalam satu pelayanan, mulai dari berbagai informasi, bagaimana pengusulan proposal, bagaimana mereview, bagaimana memonitor hasil dan selanjutnya, dan juga bagaimana kita melihat ya produk-produk kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, yang nanti semuanya itu akan terkoneksi dengan Sinta, yang merupakan aplikasi untuk mengukur kinerja riset dan penelitian pada riset teknologi dan pengabdian kepada masyarakat pada segenap pendidikan tinggi di tanah air. Saya berharap bahwa pada acara sosialisasi ini bisa kita pahami bersama apa tugas dan kewajiban kita masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, pada rekan-rekan yang melaksanakannya, dan terutama pada kolega di kementerian, mudah-mudahan dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Semoga sehingga apa-apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan hasil dan manfaat yang semaksimal mungkin. Selanjutnya sebagai penutup, kami tentunya mengharapkan melalui program-program kegiatan riset yang didanai melalui skema-skema di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya pendanaan yang bersifat kompetitif untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, akan tercipta kolaborasi. Jadi semata-mata tidak untuk menghasilkan reputasi perguruan tinggi atau peneliti secara individual, tapi lebih dari itu kita berharap ini merupakan sarana untuk terciptanya kolaborasi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di perguruan tinggi,
sehingga dapat memberi manfaat dan mendorong peningkatan akses pembangunan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan pada masyarakat. Dengan mengucap kalimat Bismillah, acara launching panduan penelitian melalui skema BIMA dan juga nanti adalah klasterisasi melalui Sinta, kita buka secara resmi dan selanjutnya mulai minggu depan akan diikuti oleh penjelasan-penjelasan lebih detail melalui sosialisasi kepada segenap LLDT dan juga perguruan tinggi. Demikian sambutan saya mewakili Bapak Dirjen Diktiristek. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkahi kita selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan paparan Bapak sebagai Direktur DRTPM. Oh, langsung, tidak dari kasih langsung saya ya. Oke. Iya, langsung Bapak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mohon izin ini Pak Beni, saya dahulu untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan BIMA dan Sinta. Siap. Ini akan menjadi landasan kita untuk beraktivitas tahun ini dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun selanjutnya. Izin ini share screen teman-teman sekalian. Sudah terlihat ya? Baik, Ya, pertama tentu Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2019 ada portofolio pendidikan tinggi yang di dalamnya riset dan pengabdian kepada masyarakat yang kembali ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Lalu di dalamnya ada direktorat yang kita sebut dengan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara resmi kembali ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Permendikbud pada tahun nomor 28 tahun 2021, di mana tugas-tugas kami adalah melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang riset, teknologi, pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi akademik dan profesi yang berasal dari pendidikan akademik. Nanti pendidikan vokasi sejak tahun lalu ada Direktur Jenderal tersendiri dan nanti skema-skema terkait dengan riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam konteks vokasi akan dibina dan nanti akan disampaikan oleh Pak Beni. Nah, untuk mengurai tugas-tugas kita kira-kira apa? Secara singkat ya, kalau kita rumuskan, tentu tugas-tugas dari kami bukan semata-mata hanya melaksanakan lalu membagi skema-skema pendanaan, tapi tugas kami adalah merencanakan. Yang merencanakan tadi kita akan meregulasi bagaimana aktivitas tadi akan berjalan sesuai dengan peraturan, dengan perencanaan yang sudah kita lakukan. Lalu yang ketiga, ini tuh teman-teman sekalian di DRTPM, ya, tugas kita adalah melayani bagaimana dapat melayani stakeholder kita sehingga bisa mengakses berbagai kegiatan dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Dan yang keempat adalah tugas pembinaan bagi segenap peneliti, segenap dosen, segenap perguruan tinggi yang jumlahnya luar biasa di tanah air ini dengan berbagai potensi, berbagai kondisi, dan berbagai kualifikasi yang berbeda. Tentu dalam konteks pelancaraan ada 3 hal menurut saya perlu kita perhatikan pertama. Kalau kita merencanakan sesuatu, tentu kita punya tujuan, punya objektif yang akan kita capai. Jadi kita melakukan segala sesuatunya tentu ada tujuannya. Segala tujuan menurut hemat saya harus kita lakukan, harus kita rumuskan sebaik mungkin. Maka tujuan harus bersifat ideal. Tapi dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan tadi, tentu kita memiliki sumber daya, memiliki kualifikasi, memiliki potensi. Dan segala sesuatu tadi harus kita jalankan sesuai dengan apa yang kita miliki. Sehingga kita punya resource. Nah, resource harus kita kenali, harus kita pahami secara realistis. Nah, untuk itu semua, untuk mencapai tujuan ideal yang kita harapkan, dengan kenyataan sumber daya yang kita miliki, maka kita harus melakukan perencanaan yang rasional. Bagaimana tahapan perencanaan tadi? Bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan kita, dengan apa yang sudah kita miliki. Dari situ kita terus berkembang, dengan kegiatan dan perencanaan yang baik, mudah-mudahan akan mendatangkan hasil yang baik. Dari hasil yang baik tadi akan meningkatkan kualitas resource kita, maka kita akan melakukan perencanaan yang baik. Terus demikian, dalam kaidah perencanaan kita kenal dengan istilah continuous quality improvement. Nah, segala sesuatu kalau direncanakan dengan baik dan kita melakukan sesuai dengan rencana,
dan didasarkan dengan realita di sosial kita miliki, mudah-mudahan segala sesuatunya akan berjalan secara optimum. Lalu meregulasi, apa makna dari meregulasi? Berarti meregulasi tugas kami adalah membuat, menyusun kebijakan, dan menjalankan kebijakan, program, kegiatan sesuai dengan aturan dan rencana yang ditetapkan. Jadi sering kita merencanakan, kadang-kadang kita tidak melakukan kegiatan sesuai dengan rencana kita. Kegiatan yang baik adalah kita lakukan sesuai dengan rencana. Apa yang sudah baik nanti kita tingkatkan. Apa yang belum tercapai akan kita review lagi rencana kita. Demikian seterusnya. Jadi tugas kita meregulasi bagaimana kita bersama-sama mencapai tujuan bersama kita. Lalu yang ketiga, kita melayani. Melayani berarti kita akan memberikan yang terbaik kepada stakeholder kita. Kita bukan pemilik segalanya, tapi kita mengatur bagaimana segala yang tadi milik stakeholder kita. Nah, untuk itu tolak ukur pelayanan yang baik adalah bagaimana manfaat yang diterima oleh stakeholder. Nah, untuk itu kita harus melayani sebaik mungkin sehingga stakeholder kita akan mendapatkan hak dengan baik, dapat menjalankan kewajiban dengan baik. Dan yang kedua, dalam pelayanan kita senantiasa menerima feedback, ya, dan dalam penanganan feedback tadi yang disampaikan oleh stakeholder. Jadi bagaimana ada berbagai permasalahan, berbagai kendala, kita harus layani dengan baik, karena tidak ada pelaksanaan kegiatan tanpa kendala. Dan kendala itu adalah sarana kita untuk belajar menjadi lebih baik. Apabila segala sesuatunya disampaikan dengan baik untuk kebaikan, dan ini semua adalah merupakan feedback bagi kita untuk terus melayani dan merencanakan dengan lebih baik. Yang keempat, tugas kita adalah membina. Artinya apa? Membina itu adalah bagaimana kita bisa membina stakeholder kita yang kebetulan dengan kualifikasi yang berbeda. Dalam arti sederhana adalah yang belum bisa, semoga bisa menjadi bisa, yang sudah bisa semakin ditingkatkan kemampuannya. Itulah konsep dalam membina. Oleh karena itu, dengan resource yang terbatas, tentu kita tidak bisa membagi secara nominal, secara merata untuk semuanya. Tapi dalam kesempatan ini ke depan nanti yang kita laksanakan adalah bagaimana yang kita distribusikan adalah kesempatannya. Kalau tidak bisa kita bagi secara merata nominalnya, tapi kesempatannya kita bagi secara merata. Sehingga segenap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan berbagai fasilitasi sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder. Nah, untuk itu tugas kami adalah ada 3 kata kunci di situ, ada riset, ada teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kaidah-kaidah tadi, apa yang akan kami lakukan? Yang pertama terkait dengan riset, kita harus pahami salah satu tema perguruan tinggi, tugas penting pendidikan tinggi adalah melakukan riset. Riset atau dengan banyak istilah yang selama ini kita gunakan, ada penelitian, ada rekayasa, ada kajian. Secara umum, pemahaman riset adalah eksplorasi. Bagaimana kita mengenali fenomena, bagaimana kita memahami fakta. Jadi menggali data, fenomena yang belum ada, mungkin tersembunyi, untuk dikonfirmasikan menjadi ada, benar atau salah, berdasarkan fakta empiris. Nah, sehingga kata kunci dari riset itu adalah empirical evidence. Kita harus melakukan eksplorasi. Dan stakeholder pelaksananya adalah dosen, ada mahasiswa, ada tenaga kependidikan yang ada di setiap kampus di tanah air ini. Dan untuk itu, tolak ukur riset harus kita lakukan dengan baik, dengan terukur, sehingga ini akan menjadi feedback bagi kita untuk merencanakan lebih jauh. Sejauh ini, tolak ukur riset adalah menghasilkan ilmu pengetahuan, knowledge. Knowledge ini dituangkan dalam apa? Bagaimana kita bisa menjelaskan knowledge yang kita dapatkan dalam kegiatan riset. Memang selama ini tolak ukur utamanya adalah publikasi ilmiah. Sehingga publikasi ilmiah adalah tolak ukur bagaimana output dari riset dilakukan. Nah, untuk itu tetap harus kita jaga bagaimana kuantitas publikasi ilmiah itu adalah memberikan indikasi seberapa banyak riset kita lakukan. Lalu yang kedua, kuantitasnya tidak cukup. Dalam 5 tahun terakhir ini, di negeri ini luar biasa potensi riset, luar biasa output publikasinya. Kedepannya tidak semata-mata kuantitas yang kita harapkan, tapi lebih penting lagi adalah kualitas. Dan kata kunci kualitas dari publikasi ilmiah itu adalah bagaimana novelty, bagaimana hal-hal baru bisa kita temukan dan kita sampaikan pada forum ilmiah, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Selanjutnya, tolak ukur riset tidak semata-mata publikasi ilmiah. Apa yang kita temukan, apa yang kita dapatkan harus bermanfaat bagi masyarakat ilmiah itu sendiri, sehingga akan meningkatkan reputasi dari kegiatan ilmiah kita. Nah, ini ditandai dengan sitasi. Sitasi maknanya produk riset yang kita informasikan, hasil eksplorasi kita, itu akan menjadi motivasi bagi orang lain, akan menjadi referensi dari orang lain, akan menjadi pijakan bagi orang lain untuk melakukan riset selanjutnya. Dan ini akan ditandai dengan H-index. Nanti ke depannya kita akan susun bagaimana innovation index, ya, produk-produk inovasi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sehingga tolak ukur di sini tentu adalah kuantitas yang pertama, jumlah,
Berikutnya dari jumlah harus diikuti dengan bagaimana kemanfaatannya. Apabila semakin banyak jumlah yang kita hasilkan dan semakin banyak yang bermanfaat, itulah yang disebut dengan prestasi yang konsisten. Itulah yang disebut dengan reputasi. Maka kegiatan-kegiatan riset harus terus meningkatkan mutu dan berikutnya akan meningkatkan reputasi. Selanjutnya, kita juga tidak berharap berhenti di situ. Apa-apa yang sudah bereputasi, mendapat pengakuan hal-hal yang baik dan bermanfaat, harus dibuktikan. Memang itu bisa dimanfaatkan. Bukti pemanfaatan adalah dampak yang terjadi bagi para pengambil manfaat dari apa yang kita hasilkan tadi. Oleh karena itu, tolak ukur selanjutnya adalah bagaimana impact dari produk-produk riset yang kita hasilkan. Baik dampak berupa dampak akademik, akan meningkatkan kualitas akademik kita sendiri, dan masyarakat akademik, dan yang lebih penting adalah dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Sehingga di sini tolak ukurnya adalah perubahan positif bagi stakeholder atau masyarakat yang menggunakan output penelitian kita yang semakin bermutu dan reputasi tadi. Selanjutnya, kata kunci yang kedua adalah teknologi. Apa yang kita lakukan dengan teknologi? Ini portofolio baru yang masuk di direktorat kami. Teknologi kita pahami sebagai suatu produk dari riset itu sendiri. Riset menghasilkan suatu produk knowledge, produk teknologi, produk pengetahuan, produk tidak semata-mata produk berbentuk fisik, berbentuk barang yang bisa digunakan. Tapi yang lebih penting adalah produk knowledge. Di sini kami akan pahami ini sebagai produk yang bersifat soft innovation dan yang bersifat hard innovation. Dan kedua-keduanya ini adalah produk penting dari aktivitas dari riset yang merupakan produk teknologi. Nah, untuk itu semua produk teknologi, bagaimana pemanfaatannya ini harus berkonvensi menjadi produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi produk invensi, jadi produk-produk teknologi harus terbukti bahwa dia bisa bekerja dengan baik, bisa digunakan dengan baik, maka baru bisa digunakan oleh user. Jadi kalau hanya sekedar proven di kita, baru invensi, stakeholder belum bisa menggunakan. Dan harus dibuktikan, tidak semata-mata baik menurut kita yang menemukannya, tapi harus baik menurut mereka yang menggunakannya. Oleh karena itu, invensi dan inovasi dihasilkan dari berbagai kegiatan penelitian harus terukur di sini. Selanjutnya, produk-produk inovasi tentu harus dikuantifikasi, harus dinilai, harus dilindungi, sehingga dia bisa digunakan sebagaimana mestinya. Maka dalam kegiatan-kegiatan pembinaan teknologi, tentu bagaimana riset yang menghasilkan dampak, menghasilkan inovasi, dan inovasi ini harus mendapatkan acknowledgement, harus mendapatkan pelindungan. Dalam ini yang kita kenal dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan pembinaan hak kekayaan pada intelektual, dengan berbagai jenis yang ada. Nah, selanjutnya bagaimana kita membina hak kekayaan intelektual? Selama ini produk-produk kekayaan intelektual kita daftarkan, kita register sebagai pengakuan bahwa kita telah menghasilkan kekayaan intelektual. Nah, untuk itu ini harus tetap dijaga. Sekali lagi, kuantitas penting untuk dijaga, tapi selanjutnya harus meningkatkan kualitas. Karena tidak ada kualitas tanpa kita menghasilkan produk dengan kuantitatif lebih dulu. Jadi setelah kualitas, berikutnya kita akan mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan terkait pembinaan karya intelektual tidak semata-mata berhenti pada pengakuan, pada pendaftaran. Tapi bagaimana itu semua bisa dievaluasi. Bagaimana kita menghargai, memberi nilai dari karya intelektual kita tadi, nah, sehingga tadi pada saat dimanfaatkan, bagaimana nilai kemanfaatan dari itu semua. Nah, sehingga ke depannya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan HKI tidak semata-mata berhenti pada registrasi, pada pengakuan, tapi bagaimana kita memberi nilai, memvaluasi dari berbagai karya inovasi, karya intelektual yang dihasilkan oleh anak bangsa. Kalau kita bisa memvaluasi, kita baru tahu bagaimana kita menghilirisasinya. Apa value yang didapatkan dari hilirisasi inovasi tadi. Hilirisasi bisa bersifat komersial, akan mendatangkan tangible benefit yang bisa kita hitung. Berapa besar investment modal untuk menghasilkan inovasi tadi, dan berapa return harus didapatkan. Tapi tidak itu saja, hilirisasi bisa bermakna kita sebarkan kepada masyarakat, sehingga manfaat langsung didapatkan oleh masyarakat. Sehingga dampak kemanfaatannya bisa kita hitung. Dampak sosialnya sebesar apa. Nah, ini semuanya harus kita mulai dengan bagaimana kita memahami nilai dari inovasi yang kita dapatkan. Dan kedepannya kita harapkan akan demikian, jadi pembinaan HAKI akan pada bagaimana memvaluasi suatu bagaimana kanal hilirisasi yang tepat dari setiap HAKI yang ada. Karena tidak semua karya inovasi tadi bisa kita hilirisasi dalam bentuk komersial. Amat sangat banyak porsi karya inovasi yang tidak semata-mata bisa dikomersialisasikan, tapi masyarakat berhak untuk memanfaatkannya. Nah, oleh karena itu, dalam kegiatan ini ke depan, setiap kampus didorong untuk bisa mendata, lalu memvaluasi dan mengelola hakinya, sehingga ada institusi mengelola haki di kampus, tetapi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Tidak setiap kampus harus memiliki institusi pengelola haki tersendiri, karena tentu saja ada institusi, ada biaya kos di situ. Mungkin bisa bersama-sama berkolaborasi.
Satu LLDikti paling tidak ada satu kantor haki yang bisa digunakan bersama, tidak harus masing-masing kampus memiliki kantor haki. Atau bisa melekat pada salah satu kampus yang lebih besar dengan potensi yang lebih besar. Dan hal demikian akan kita lakukan ke depannya. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana rasional kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke depannya. Pertama, pengabdian kepada masyarakat harus kita maknai sebagai implementasi dari hasil-hasil riset dan inovasi perguruan tinggi yang kita terapkan kepada masyarakat. Sehingga kata kuncinya adalah mana inovasi yang bisa kita deliver ke masyarakat. Lalu yang kedua, tentu masyarakat kita sangat beragam ya, dengan kebutuhan yang berbeda, dengan kualifikasi berbeda. Maka pengabdian kepada masyarakat bukan semata-mata diukur inovasi apa yang dibawa, tapi engagement dengan masyarakat itu seperti apa. Tergantung kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, tergantung kebutuhannya, tergantung tujuannya, maka pengabdian kepada masyarakat harus menitik beratkan, menggarisbawahi kepada stakeholder siapa pengabdian yang kita lakukan. Maka akan sangat penting metodologi seperti apa, delivery seperti apa, pembinaan seperti apa, program seperti apa yang harus kita lakukan. Lalu yang keempat, pengabdian kepada masyarakat tentu tergantung dengan bagaimana lokus tempat kita melakukannya. Boleh jadi teknologi yang sama dengan kondisi masyarakat yang berbeda, memerlukan pendekatan yang berbeda, memerlukan metodologi yang berbeda, memerlukan program-program yang berbeda. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat pun nanti akan tergantung bagaimana lokusnya, sehingga klaster-klaster kewilayahan ini akan menjadi titik-titik tolak yang penting. Lalu yang keempat, tentu fokus. Ya. Jadi pengabdian kepada masyarakat tidak sporadik, tidak sekedar program setiap tahun ada berbeda, tapi bagaimana fokus yang ingin diselesaikan. Jadi pengabdian kepada masyarakat seharusnya adalah akan menjadi bukti bagaimana kontribusi pendidikan tinggi, bagaimana kontribusi IPTEK bisa engage dengan problematika masyarakat, dengan potensi masyarakat. Maka fokus ini harus ada dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus punya fokus dan punya sustainability. Jadi kegiatan-kegiatan harus kita lakukan. Dan ini semua bisa kita lakukan hanya apabila kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara kolaboratif, tidak sporadik. Kolaboratif antar peneliti, kolaboratif antar perguruan tinggi, kolaboratif antar perguruan tinggi dengan stakeholder yang lainnya. Sehingga ke depannya kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami harapkan akan dijalankan dengan konsep kolaborasi yang kuat. Nah, untuk itu tolak ukurnya adalah tentu luaran bukan sekedar publikasi. Jadi pengabdian kepada masyarakat luarannya bukan publikasi semata. Bukan berarti tidak boleh, tapi bukan itu tujuan utamanya. Pengabdian kepada masyarakat adalah delivery dari inovasi dan problem solving kepada masyarakat. Sehingga produk riset apa yang dibawa, teknologi apa yang dibawa, teknologi apa, penyelesaian masalah apa yang dibawa kepada masyarakat. Itu harus menjadi tolak ukur. Lalu yang kedua, apa yang kita bawa belum tentu seluruhnya bisa sesuai dengan masyarakat. Maka tolak ukur berikutnya adalah acceptance-nya. Bagaimana masyarakat bisa menerima, bisa menggunakan, bisa engage dengan apa-apa yang kita bawa kepada mereka. Sehingga tolak ukur pengabdian kepada masyarakat berikutnya adalah bagaimana inovasi-inovasi kita, bagaimana pembinaan-pembinaan kita bisa diterima dan digunakan oleh masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan. Tentu ini sangat terkait dengan konteks-konteks MBKM, dengan matching activity dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, harapan kita tidak berhenti di situ. Masyarakat engage mau menggunakan, tapi kita harus bisa mengukur dengan menggunakan apa-apa yang kita bawa dari kampus, seberapa besar impact yang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Impact diukur dari apa? Seberapa banyak manfaat perubahan-perubahan sosial yang bisa terjadi pada masyarakat. Nah, harapan kita kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke depan akan kita ukur dengan hal-hal yang demikian. Selanjutnya, kalau kita lihat resource yang kita miliki, perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak. Ya. Ini data terakhir dari PDDikti tahun 2022. Dan ini semalam kita lihat lagi di Sinta, yang terverifikasi di Sinta. Saat ini kita memiliki pendidikan tinggi di bawah Kementerian Dikbudristekdikti 3.084 total. Di mana di dalamnya 2.157 pendidikan tinggi akademik dan 927 pendidikan tinggi vokasi. Dan ini ada yang sudah terverifikasi sampai tadi malam di Sinta. Dan diantaranya kalau kami di Dikti, kita memiliki 2.157, di dalamnya ada 76 perguruan tinggi negeri dan 2.081 swasta. Di dalamnya tadi ada kualifikasi 21 PTNBH dan seterusnya. Tentu ini kualifikasinya berbeda ya. Nah, untuk itu akreditasi pun berbeda-beda ya. Untuk yang di Dikti kita dapatkan 81 berakreditasi unggul atau A, 640 berakreditasi B atau baik sekali, 798 berakreditasi C atau baik,
dan ternyata 638 belum terakreditasi. Dan tentu ini dengan kualifikasi yang berbeda, tidak bisa kita kompetisikan dalam konteks yang sama, tidak bisa kita bina dengan pembinaan konsep yang sama. Tentu harus kita bina sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan potensinya. Nah, untuk itu program-program ke depan semaksimal mungkin skema-skema RTVF akan bersifat, ada yang bersifat afirmasi, enabling tadi, bagaimana yang belum pernah melakukan dengan kualifikasi yang baru belajar harus kita afirmasi. Ada yang bersifat penugasan, ada yang bersifat kompetitif, ada yang bersifat kita paksa harus kolaborasi antara yang lebih baik, yang lebih sudah mempunyai pengalaman dengan yang baru belajar, kolaborasi yang bersifat kewilayahan, LLI, dan seterusnya. Sehingga dengan konsep-konsep demikian kita harapkan yang kita buka adalah kesempatan yang sama bagi sekian banyak, bagi 3.000 lebih pendidikan tinggi yang ada di kementerian kita ini. Nah, untuk itu konsep-konsep ke depan penelitian akan apa kegiatan-kegiatan kita akan kita dekati dengan konteks klasterisasi perguruan tinggi. Klasterisasi bukan bermakna untuk melihat ranking mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, tapi kita mengelompokkan dengan kualifikasi yang sama. Kalau kualifikasinya kita bisa kelompokkan, baru bisa kita rumuskan bagaimana kolaborasi antar kualifikasi yang sama, bagaimana kolaborasi antara kualifikasi yang berbeda, sehingga ini semua akan menjadi dasar kita untuk menyusun kegiatan-kegiatan RTPM kita. Semuanya dengan pendekatan klasterisasi, kolaboratif, kooperatif. Walaupun skema-skema yang ada tahun ini tidak akan banyak berubah dari skema-skema tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga untuk melakukan bagaimana kita mengklasterisasi secara objektif dan faktual, maka kami melakukan profiling. Profiling berdasarkan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, bagaimana sumber daya penelitinya, bagaimana sumber daya mahasiswanya, bagaimana sumber daya wilayahnya, bagaimana sumber daya prodinya. Ini akan menjadi profil masing-masing kampus, sehingga akan menentukan pada klaster mana mereka yang ada. Lalu berbagai aktivitasnya nanti kami akan membuat yang kita sebut dengan e-katalog, e-library, sehingga kita saling terinformasikan apa yang sudah pernah dilakukan oleh kampus-kampus di seluruh Indonesia, oleh peneliti seluruh Indonesia, oleh dosen, oleh mahasiswa. Nah, sehingga dari sini akan menjadi dasar kita bagaimana selama ini delivery program-program kita bisa mencapai kampus dan bisa menghasilkan produk tertentu. Dan ini tentunya semua akan menjadi dasar kita untuk bagaimana kita menyempurnakan, merencanakan program-program selanjutnya. Nah, dengan tolak ukur ini, maka kita akan melakukan program ke depan. Sehingga apa yang kita lakukan ke depannya, pertama, tentu prioritas kegiatan kita, pertama, membangun sistem informasi yang terpadu, membangun sistem informasi yang faktual, membangun sistem informasi yang reliable, sehingga ini menjadi dasar kita yang objektif, yang tepat untuk menyusun program-program ke depan. Nah, sehingga yang pertama, kami akan membangun yang kita sebut dengan sistem informasi dan manajemen pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana bersifat kolaboratif, sehingga partisipatif, sehingga sistem ini kita bangun dari kampus, masing-masing kampus harus mempunyai standar sistem informasi yang sama, lalu LLDikti terlibat di dalamnya, hingga kita ke kementerian, sehingga satu data partisipatif bisa kita bangun bersama. Dan untuk itu, selama ini kita sudah mempunyai berbagai aplikasi, berbagai platform data yang ternyata tidak terkoneksi satu sama lain, masing-masing melakukan hal yang sama, ada offline seterusnya. Kedepannya ini semua akan kita sederhanakan menjadi sistem yang saling terintegrasi. Kita paling tidak kedepannya kita akan memiliki 4 platform sistem informasi yang saling terkait satu sama lain. Nanti ada Bima yang merupakan sistem yang untuk kegiatan manajemen bisnis dan proses kegiatan-kegiatan yang ada di direktorat kami. Lalu ada Sinta, itu adalah mengukur bagaimana indeks kinerja dari afiliasi maupun dari dosen. Lalu di situ ada e-katalog yang selama ini ada di Garuda, ada di Rama dan sebagainya. Itu melakukan e-library yang akan mengumpulkan berbagai output kegiatan riset, baik itu publikasi, baik itu karya ilmiah, baik itu karya inovasi dan sebagainya. Lalu ada platform jurnal untuk bagaimana quality control dan kualifikasi quality assurance dari jurnal. Nah, sini semua data akan terintegrasi dan interkoneksi bersifat partisipatif dari mulai dosen, kampus, hingga kementerian terhubung satu sama lain, satu data, satu entry, ya. Lalu sinkron, ini akan real time. Saat ini Sinta dengan Bima insya Allah sudah real time, bisa diisi kapan saja, tidak perlu waktu bulan-bulan tertentu untuk mengisinya, ya. Lalu juga di situ akan end-to-end proses akan melayani di situ. Dan ini semua akan terkoneksi dengan sistem yang ada di kementerian. Kita punya data di PDDikti yang merupakan data sumber daya perguruan tinggi, ada data output di pengabdian, di pengajaran, kelembagaan dan sebagainya.
Sehingga data-data yang ada di salah satu sistem sudah terisi di situ, tidak perlu diisi berulang-ulang, tapi saling terkoneksi satu sama lain. Dan ini sudah kita mulai, tahun ini kita berjalan dengan Sinta dan Bima, dan e-katalog sedang berjalan, akan kita mulai tahun ini, dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama atas partisipasi kita semua. Nah, selanjutnya kegiatan penelitian akan bersifat tadi kan pendekatan klasterisasi, matching idea, matching activity, matching fund, ya. Klasterisasi perguruan tinggi untuk mengidentifikasi, sekali lagi, tidak untuk menunjukkan perankingan, lalu mengukur kinerja dan mengelompokkan perguruan tinggi akan dapat berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang memang relevan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, tujuan meningkatkan kolaborasi untuk mengatasi keterbatasan. Kadang-kadang dana terbatas, tapi kalau dia hanya dilakukan oleh individu-individu, tentu tidak akan bisa terkoneksi dengan individu yang lain, dengan kampus yang lain. Sehingga dengan klasterisasi bisa kita bangun program-program untuk kolaborasi antar klaster, antar dan seterusnya. Lalu yang keempat, tujuannya itu meningkatkan distribusi, terutama distribusi kesempatan untuk mendapatkan kesempatan, untuk membuat kesempatan bersama. Nah, kira-kira seperti ini konsepnya. Dengan klasterisasi, nanti kita akan membangun trajektori riset untuk masing-masing fokus, masing-masing tema, sehingga nanti akan terjadi yang kita sebut dengan focus of excellence, focus of innovation. Sehingga bagaimana kegiatan riset tadi bisa mengisi puzzle-puzzle dari trajektori riset masing-masing. Dan masing-masing akan seperti ini, misalnya untuk bidang fokus tertentu, bidang pangan, PTN BH mana saja di atasnya, PTN utama di mana, PTN Madya di mana. Nanti bersama-sama menyusun kerangka riset seperti apa harus dilakukan, funding apa yang ada, dari Kementerian Dikbud ada apa, nanti dari BRIN ada apa, dari LPDP ada apa. Ini kita kemas bersama. Walaupun tugas kita masing-masing, tetapi tentunya cuma dalam kerangka besar kolaborasi untuk membangun bangsa ini. Selanjutnya pengabdian kepada masyarakat, tadi saya jelaskan adalah kata kuncinya relevansi, kontekstualisasi, dan konektivitas bidang fokus. Karena pengabdian pada masyarakat, problem itu bukan ilmu tunggal, bukan teknologi tunggal, sehingga perlu bagaimana konektivitas bidang fokus antara bidang fokus yang satu dengan yang lain. Lalu kolaborasi. Saat mulai tahun ini 70% skema pengabdian kepada masyarakat di RTPM adalah harus berkolaborasi antar perguruan tinggi dengan stakeholder lainnya. Ya, sehingga di dalamnya akan bersifat kolaboratif antar kampus, antar cluster, ada enabling action, ada mentor-mentee, dan seterusnya. Lalu luaran di level inovasi kepada masyarakat dan seterusnya. Untuk kekayaan intelektual tadi sudah saya singgung, tidak semata-mata kuantitas registrasi, tapi bagaimana kekayaan intelektual tadi bisa dievaluasi, bisa dinilai, lalu bagaimana deliver kepada masyarakat. Jurnal ilmiah ke depannya, samping kuantitas harus kita pertahankan, yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan reputasi karya-karya ilmiah kita, karya publikasi kita. Nah, untuk itu pembinaan ke depan kita akan fokuskan bagaimana membina reputasi jurnal ilmiah yang sudah sangat baik di tanah air ini. Kita memiliki lebih dari 30.000 jurnal di tanah air ini. Saat ini kita punya sistem akreditasi, ada sekitar 8.000 yang sudah terakreditasi dengan berbagai kualifikasi. Nanti akan kita tingkat lagi kualitasnya. Sehingga jurnal-jurnal kita dorong yang menjadi jurnal berkualifikasi internasional, jurnal berkualifikasi nasional, dan jurnal berkualifikasi lokal. Dan ini ke depannya akan demikian, sehingga kata kunci untuk pembinaan jurnal dan publikasi ilmiah, kuantitas tetap kita jaga, tapi peningkatan kuantitas akan menjadi lebih penting. Selanjutnya, sepintas kita jelaskan tentang Sinta. Saat ini, sebagai kita ketahui, Sinta ada yang terkoneksi, ada terkoneksi secara langsung atau tidak. Sinta ini akan menghimpun berbagai tolak ukur performa riset dan pengabdian kepada masyarakat dari setiap perguruan tinggi. Dan tentunya data yang tersebar di berbagai institusi, baik di dalam kementerian maupun di luar, terkait dengan kegiatan riset yang ada di BIMA, terkait dengan pendanaan riset yang melalui LPDP, terkait dengan output publikasi yang ada di Scopus, dan lain sebagainya. Dan ini semua tergabung dengan Sinta, dan tahun ini, insya Allah, ini tim Sinta sudah bekerja dengan sangat keras dalam beberapa bulan terakhir ini, semua akan terkoneksi dengan baik. Yang belum terkoneksi dengan baik, kita jajaki. Dengan DJKI, ada sebagian yang tidak linking, ini sudah kita jajaki, mudah-mudahan mulai tahun ini secara otomatis akan interlinking data yang ada di DJKI dengan kita. Demikian pula dengan Perpustakaan Nasional, dengan BRIN, untuk mendapatkan ISSN yang faktual, yang reliable seperti apa, ke Perpustakaan Nasional dan seterusnya. Dan Sinta ini akan menjadi matriks sebagai basis eligibility untuk pengajuan proposal. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke BIMA, kita harus terdaftar di Sinta, secara faktual, secara reputable. Maka Sinta menjadi basis yang kita sebut dengan basis of eligibility untuk pengajuan proposal pada BIMA.
sehingga Sinta dengan BIMA otomatis sudah interlinking saat ini. Ini untuk diperhatikan sehingga orang tidak terdaftar di Sinta tidak akan masuk ke BIMA. Dan Sinta basisnya adalah PDDikti. Jadi orang yang tidak terdaftar di PDDikti tidak bisa masuk ke Sinta. Yang tidak terdaftar di Sinta tidak bisa masuk ke BIMA, sehingga terkoreksi seperti itu. Sinta laman seperti ini mungkin nanti dieksplorasi lebih dalam pada sosialisasi ya. Lalu di Sinta ada klasterisasi. Klasterisasi didasarkan klasterisasi perguruan tinggi didasarkan atas hasil olahan data performa perguruan tinggi untuk 2023 pada periode 2019 sampai 2021. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak tahun 2022? Ternyata output kinerja 2022 kalau dalam bentuk publikasi kadang-kadang tidak semuanya final sudah publish di tahun 2022. Dia baru terukur secara faktual pada 2023. Nah, sehingga apabila kita keluarkan klasterisasi pada tahun yang berjalan, masih ada output atau belum terukur. Nah, sehingga ini yang paling faktual, sehingga untuk klasterisasi di tahun berjalan, maka data yang digunakan adalah -2 dari tahun tersebut hingga -5 dari tahun sebelumnya. Nah, ini akan berjalan sebelumnya, jadi saat ini nanti akan diumumkan klasterisasi, berarti ini berdasarkan data yang sudah fix, confirm pada tahun data kinerja 2019 sampai 2021. Lalu pembelian nilai skor klasterisasi berdasarkan capaian kinerja perguruan tinggi terhadap setiap sub kriteria komponen penilaian pada masing-masing kriteria utama. Ada 66 kriteria yang dinilai dalam Sinta, nanti akan dijelaskan lebih detail. Lalu setiap kriteria tadi tentu dengan size perguruan tinggi yang berbeda-beda, maka semua tadi tentu akan dinormalisasi. Tergantung seberapa besar perguruan tingginya, seberapa banyak researchernya, seberapa banyak prodinya, seberapa banyak nanti mahasiswanya. Sehingga semua kegiatan-kegiatan tergantung dengan apa indikator kegiatan akan dinormalisasi dengan data jumlah dosen atau data jumlah program studi aktif, data kualifikasi dosen, data kualifikasi akreditasi prodi di masing-masing perguruan tinggi, yang semuanya ini berdasarkan data yang ada di PDDikti. Jadi sekali lagi data di Sinta tidak bisa kita input secara personal, menginput datanya ke PDDikti. Jadi apabila ada data yang tidak update, maka mengupdate di PDDikti. Sinta akan menarik data dari PDDikti, sehingga satu data akan berjalan. Apabila masing-masing mengupdate data di setiap platform, itu akan terjadi redundansi data dan konflik data seperti sebagaimana yang terjadi selama ini. Lalu yang keempat, untuk Sinta kita tentukan ambang batas. Karena perguruan tinggi kita banyak sekali, dan ternyata tadi masih banyak tidak terakreditasi, ada yang jumlah threshold-nya belum terpenuhi, sehingga yang kita klasifikasi dalam Sinta, pertama harus mengikuti ambang batas threshold penilaian perguruan tinggi sebagaimana sudah diatur dari berbagai peraturan yang ada di negeri ini, terutama yang terkait dengan pendidikan tinggi. Threshold pertama adalah jumlah prodi. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2022 tentang pendidikan perguruan tinggi, maka kita tetapkan threshold untuk klasterisasi harus memenuhi threshold jumlah minimal program studi. Ini kita tetapkan 5 program studi minimal pada perguruan tinggi akademik dan 3 prodi minimal pada perguruan tinggi vokasi. Jadi apabila tidak memenuhi threshold tadi, maka perguruan tinggi tadi belum masuk dalam klasterisasi yang kita namakan. Dan dia akan otomatis masuk pada klasterisasi binaan, perguruan tinggi binaan. Threshold yang kedua adalah jumlah dosen. Kita tahu satu prodi minimal harus punya 5 dosen. Dengan demikian, kalau threshold 5 prodi, maka minimal harus memiliki 25 dosen terdaftar di PDDikti untuk pendidikan tinggi akademik, dan untuk vokasi minimal 15 dosen terdaftar pada PDDikti, baik itu NIDN maupun NIDK. Itu menjadi threshold. Jadi apabila jumlah dosen kurang dari 25 untuk program tinggi akademik atau 15 kurang dari 15 untuk program tinggi vokasi, maka otomatis tidak masuk threshold untuk klasterisasi. Dan yang ketiga tadi threshold untuk akreditasi. Setiap perguruan tinggi yang belum terakreditasi, maka otomatis dia tidak akan masuk dalam 4 klaster pada klasterisasi Sinta yang akan datang. Lalu penghitungan kinerja ditetapkan melalui nilai kewajaran. Untuk metrik dosen kita ikuti nilai kewajaran. Sebagaimana yang ada pada aturan PAK kita, misalnya seorang dosen boleh jadi klaim personal yang menghasilkan 100 publikasi dalam setahun. Tapi tentu ada batas-batas kewajaran. Bagaimana seseorang secara bisa menghasilkan produk-produk ilmiah secara patut, secara layak, secara wajar, ya itu tentu ada batas kewajarannya. Jadi masing-masing tadi output ilmiah kita tentukan dengan batas kewajaran sebagaimana ada pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan pada sistem Sipakaril dan PAK. Klasifikasi kira-kira seperti ini akan mulai berjalan tahun ini. Pertama, klaster mandiri. Yang kita kualifikasikan sebagai perguruan tinggi klaster mandiri adalah perguruan tinggi dengan akreditasi institusi unggul atau A.
Jadi sudah pasti harus agitasi unggul, karena di Mandiri bacaan harus yang terbaik. Dan memiliki skor Sinta pada level persentil 95 ke atas. Jadi nilai terbaik, 5% terbaik dari apa-apa yang terdaftar di tanah air, itu kita ambil sebagai klaster Mandiri. Jadi 5% terbaik dan akreditasi A atau unggul. Klaster utama adalah minimal akreditasi B. Jadi bisa jadi akreditasi A, tapi persentil nilainya di bawah yang Mandiri akan masuk ke utama. Jadi untuk akreditasi utama minimal akreditasi B atau sangat baik dengan skor Sinta di atas 75 persentil. Jadi 25% perguruan tinggi terbaik. Apabila akreditasinya di bawah A, maka dia akan masuk klaster utama. Kalau akreditasinya A atau unggul akan masuk pada 5% di atasnya masuk ke Mandiri. Untuk klaster Madya, akreditasi minimal C atau baik. Berarti minimal harus terakreditasi dengan persentil 50%. Yang pertama, akreditasi C minimal dengan persentil di atas 0. Sehingga harus ada poin dari kegiatan-kegiatan risetnya. Di luar itu semua masuk kita yang sebut dengan prakualifikasi atau masuk dalam klaster binaan. Jadi klaster binaan itu adalah perguruan tinggi yang belum terakreditasi, yang pertama. Yang kedua, threshold prodi dengan dosen belum memenuhi. Yang ketiga, belum punya ada nilai matriks aktivitas riset dan pengabdian kepada masyarakatnya. Maka otomatis akan masuk ke situ. Lalu apa kelebihan satu sama lainnya? Untuk klaster Mandiri kita beri kelebihan bisa mereview nanti khusus untuk perguruan tinggi dengan dalam klaster Mandiri, maka kegiatan-kegiatan penelitian bisa direview secara mandiri oleh reviewer internal dalam kampusnya. Tentu produk akhirnya harus kami verifikasi di sistem BIMA di DRTPM, tapi proses reviewnya bisa dilaksanakan secara mandiri oleh para review internal. Ini tidak berlaku untuk klaster yang lainnya. Selanjutnya, inilah indikator-indikator untuk menilai klaster afiliasi. Ada 66 indikator. Saat ini kita lakukan yang terakhir itu revenue generating belum kita terapkan tahun ini. Kita sedang mencari formulasi seperti apa. Revenue generating dalam konteks revenue yang dihasilkan dari output risetnya. Ya. Jadi bagaimana output inovasi, punya HKI, dihilirisasi, berapa revenue yang dihasilkan dari produk risetnya. Nanti akan kita nilai, mudah-mudahan dari tahun depan setelah siap formulasinya. Lalu ini kira-kira nanti ada perbedaan sedikit bobot antara pendidikan akademik dengan pendidikan vokasi. Selanjutnya inilah indikator-indikatornya, ada nilai kewajaran ya. Nanti mungkin lebih detailnya bisa dilihat di Sinta atau pada sosialisasi akan kita jelaskan lebih detail dan ada sesi tanya jawab ya. Ini indikator-indikatornya. Ya. Dari hasil ini semua ini yang kita dapatkan untuk tahun ini. Tahun ini yang terdata di Sinta ada 2.157 perguruan tinggi akademik berdasarkan entry data 2019 sampai dengan 2022 yang lalu. Dari sini perguruan tinggi dengan akreditasi A persentil 95% dengan nilai Sinta skor minimal 22,15 terdapat 40 perguruan tinggi. Berarti kita memiliki 40 perguruan tinggi dalam klaster Mandiri. Demikian seterusnya, klaster utama ada 160 perguruan tinggi, klaster Madya ada 238 perguruan tinggi, klaster Pratama ada 442 perguruan tinggi, dan prakualifikasi atau kita sebut dengan klaster binaan ada 1.277 perguruan tinggi. Ini perguruan tinggi untuk yang akademik. Untuk perguruan tinggi yang vokasi seperti ini, terdaftar di Sinta sampai dengan tadi malam berjumlah 927 yang terdata di Predikti dan juga di Sinta dan sudah terverifikasi. Dari sini semua, yang klaster A ada 4 klaster mandiri, ada 32 klaster utama, ada 71 perguruan tinggi vokasi klaster Madya, 58 klaster Pratama, dan 762 perguruan tinggi vokasi yang masuk prakualifikasi atau klaster binaan. Untuk BIMA, seperti ini, nanti akan dijelaskan, ini bisa survei, bisa langsung, dan mulai hari ini, insya Allah bisa diakses. Akses entry aksesnya adalah NIDN atau NIDK. Jadi kalau yang belum update NIDN, NIDK, atau bahkan tidak memiliki, tentu tidak bisa masuk ke dalamnya. Lalu passwordnya sementara ini kita serahkan, karena sistem terkoneksi Predikti sedang terus kita perbaiki, akan diberikan password oleh institusinya masing-masing atau oleh LDT-nya. Ini kalau masuk di dalamnya akan terlihat seperti ini dalam BIMA ya. Maka di BIMA dengan menarik data kualifikasi dari Sinta, maka otomatis kalau kita masukkan NIDN, data-data kita sudah masuk di dalamnya. Ya. Lalu berikutnya dengan data tadi, dengan threshold tertentu, otomatis akan keluar di situ. Masing-masing peneliti eligible untuk skema-skema apa yang bisa didapatkan. Jadi tidak perlu untuk mencari-cari skema apa, sehingga bisa memasukkan proposal sesuai dengan skema
yang eligible sesuai dengan skor Sinta Matrix-nya. Sesuai juga dengan skor Sinta afiliasinya, kualifikasi perguruan tingginya. Dari situ tinggal diikuti, mudah-mudahan user friendly, dan mulai hari ini sudah bisa dicoba ya, dan nanti mulai minggu depan kita akan sosialisasi di setiap LLDT seluruh Indonesia. Prosesnya akan terlihat seperti ini ya. Ada 8 tahapan yang ada dalam Sinta, dari mulai berbagai kepengumuman akan dimuat di situ. Jadi ini juga sebagai alat apabila ada, sekarang sering beredar kembali nih undangan-undangan fake atau hoax ya. Jadi agar setiap perguruan tinggi untuk memvalidasi, memverifikasi undangan-undangan yang datang dari kami melalui laman BIMA. Jadi semua undangan-undangan resmi akan ada di BIMA, dan itu sebagai saran bagi pengumuman resmi juga ada di BIMA. Lalu proses pengusulan, proses seleksi, proses penetapan, review juga akan ada di BIMA, dan hasil review pun akan kita komunikasikan kembali ke masing-masing institusi, dan dari institusinya akan meneruskan ke masing-masing peneliti. Sehingga tahu kenapa tahun ini proposal tidak diterima, bagaimana perbaikan yang diperlukan, nanti semuanya ada di BIMA. Proses pelaporan juga demikian. Alurnya demikian. Stakeholder atau pihak yang terlibat dalam BIMA ini ada 4 pihak, ada dosen, ada pimpinan institusinya, dalam ini LPPM atau WR atau apa yang setara dengan itu, lalu ada DTPM dan reviewer. Jadi ini alurnya dari mulai usulan, apa yang dilakukan oleh dosen, lalu apa yang harus dilakukan oleh pimpinan institusinya, apa yang dilakukan oleh pihak DTPM, apa yang review, demikian seterusnya. Dan nanti helpdesk akan ada operator, dari mulai operator level pendidikan perguruan tingginya, ada operator di LLDT, dan ada operator helpdesk ada di BIMA, di DRTPM atau di DAPTV. Ini alur seperti ini. Program-program penelitian juga akan mengikuti alur ini, tinggal diikuti di BIMA ya, dan semua proses ada di BIMA, dari mulai bagaimana pengumuman, bagaimana mempropos proposal, bagaimana proses penilaiannya, bagaimana timeline-nya, nanti akan dijelaskan secara detail pada saat sosialisasi. Jadi semuanya ada di BIMA, baik itu apa yang harus dilakukan oleh peneliti, apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi, apa yang harus dilakukan oleh reviewer, dan seterusnya. Skema-skema seperti ini, hal yang mendasarkan perubahan untuk skema penelitian, tadi karena resource terbatas, kita sepakat mau membagi kesempatan, kita sepakat harus kolaborasi, maka ada batasan-batasan. Ya, untuk peneliti yang bisa menerima skema penelitian competitive fund dari DRTPM, maksimal 1 peneliti 2 penelitian. Baik 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, atau 2 sebagai anggota. Ya. Nah, apabila lebih dari itu, kita beri kesempatan kepada yang lain. Demikian pula untuk penelitian-penelitian bimbingan mahasiswa, kita beri batasan. Karena tadi, sekali lagi, resource kita terbatas, ya, kesempatan harus kita bagi dengan teman-teman yang lain. Apabila kesempatan tadi tidak didapatkan, bisa melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lainnya, dengan teman-teman peneliti yang lainnya. Nanti lebih detail akan dijelaskan dalam sosialisasi, dan bisa diunduh di laman BIMA. Di sini semua segala sesuatunya akan disampaikan dalam laman BIMA, termasuk bagaimana skema keuangan, bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan, bagaimana harus membuat RAB-nya, bagaimana untuk menetapkan biaya-biaya dalam penelitian, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, semuanya ada dalam laman BIMA. Skema-skema yang ada kira-kira seperti ini, ya, skema apa saja, apa tolak ukurnya, apa output yang diharapkan, lalu bagaimana sequencing-nya. Nah, kita harapkan penelitian ini bila berlanjut, terutama penelitian multi-years ya, ada proses continuous improvement dari penelitian dasar, apa yang bisa didorong menjadi penelitian terapan, dari terapan apa yang bisa didorong untuk pengembangan, dari pengembangan apa yang bisa didorong untuk inisiasi di Kedereka dan sebagainya. Harapan kita ke depannya masing-masing skema akan berjalan secara inline, tidak sporadik jalan sendiri-sendiri, tapi ada keterkaitan satu dengan yang lain. Dan ini pun akan mempengaruhi proses penilaiannya. Jadi bukan penelitian yang baik saja, tapi penelitian yang baik juga ada alignment, ada continuity dalam kegiatan penelitian, itu akan menjadi poin penting dalam bagaimana kita memberikan skema-skema penelitian ke depannya. Syarat-syaratnya juga ada demikian, mana penelitian yang harus berkolaborasi, mana penelitian yang diberikan kepada klaster tertentu, akan kita tampilkan dalam BIMA, kira-kira seperti ini ya. Jadi sebagian besar memang kita harapkan ada kolaborasi, ada yang kita wajibkan kolaborasi, dan ada afirmasi, apabila berkolaborasi, maka akan ada nilai tambah di dalamnya. Ya. Program kepada masyarakat juga demikian, masuk dari BIMA, semuanya akan bisa dipelajari di situ, bisa dilakukan, ada helpdesk ya. Ini kira-kira alur pengusulan proposal, dan ini ada di BIMA. Syarat-syarat juga demikian, ya. Sebagaimana penelitian, nanti bisa dibaca lebih detail di BIMA. Dan apabila ada yang ditanyakan, jangan segan-segan untuk bertanya, baik di level institusinya, apalagi operator, hingga ke level operator BIMA di kementerian. Skema-skema yang ada seperti ini, sama untuk pengambilan kepada masyarakat, titik beratnya sekali lagi kolaborasi.
Lalu yang kedua, problem solving. Lalu yang ketiga, saling belajar. Ya, antara perguruan tinggi yang lebih baik, yang kuat di penelitian dengan perguruan tinggi yang kuat di pendidikan masyarakat, ada yang kita sebut dengan konsep mentor-menti kolaborasi. Ya. Jadi perguruan tinggi yang lebih unggul akan mementor perguruan tinggi yang di bawahnya. Lalu bersama-sama memberikan solusi kepada masyarakat. Bersama-sama kolaborasi dengan Pemda dan seterusnya. Jadi ada skema-skema bersifat demikian. Ya. Skema yang tahunan, bisa jadi skema hingga multi-years untuk pengambilan kepada masyarakat. Ini juga syarat-syaratnya, kalau kita lihat, sebagian besar kita harapkan kolaborasi. Baik kolaborasi antar perguruan tinggi secara terbuka, atau kolaborasi dalam LLDikti. Dan di sini harapan kami juga LLDikti mengambil peran bagaimana merumuskan problem solving di masyarakat, bagaimana kontribusi kampus bisa diberikan melalui kegiatan-kegiatan kolaborasi riset dan pengambilan kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai paparan umum konsep Bima dan Sinta yang akan kita mulai berjalan mulai hari ini. Dan mulai minggu depan kita akan lakukan sosialisasi untuk LLDikti di seluruh Indonesia. Dan setiap saat informasi bisa dilihat langsung pada laman Bima. Dan setiap ada pertanyaan, dan saya pesankan kepada teman-teman dari TPM ini ya, untuk benar-benar mendampingi stakeholder, untuk memberikan jawaban, untuk memberikan arahan karena hal yang baru ya. Jadi untuk melayani dan akan dibuat nanti helpdesk secara terstruktur. Dari mulai operator di perguruan tinggi, di LLDikti, hingga operator di Bima. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Sekali lagi salam sehat produktif, salam semangat, dan jangan lupa bahagia selalu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak M. Faiz Syuaib, atas sambutan sekaligus paparan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, kemudian dilanjutkan dengan paparan Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Kepada Bapak Denny Bandana Jaya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur DRPTM, Bapak Prof. Faiz Syuaib, sobat saya. Saya mohon izin mewakili Ibu Dirjen, karena kebetulan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Juga tim Direktorat Riset Teknologi Pengabdian pada Masyarakat, kemudian juga tim Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, para kepala LLDikti atau yang mewakili pimpinan perguruan tinggi, rekan wartawan, dan tentunya para hadirin sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini dalam acara launching program bantuan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen vokasi dan juga dosen akademik pada tahun 2023 pada hari ini dengan kondisi sehat. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, pendidikan tinggi vokasi menjadi salah satu tempat yang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap diterjunkan di dunia usaha, dunia industri. Ya tentunya kita berharap lulusan vokasi memiliki kemampuan berkarir, berinovasi, serta dapat memanfaatkan informasi, media, serta teknologi secara optimal. Nah, oleh karenanya, pendidikan vokasi bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang berupa sarana, prasarana, kurikulum, serta koneksi ya, atau kerjasama yang berkualitas agar peserta didik mendapatkan materi dan pengetahuan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya usaha kampus ya untuk membangun kesadaran pelaku usaha industri agar turun tangan ikut serta dalam memberikan pendidikan dan pelatihan berbasis usaha dan industri. Ini saya sangat berbangga dan berbahagia karena dilakukan launching ya untuk program bantuan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi juga dosen vokasi
dan seluruh dosen akademik ya pada tahun 2023. Nah, kita melihat di mana pemberian bantuan tersebut merupakan salah satu upaya untuk terus mendorong dan memotivasi para dosen program studi vokasi pada lingkup Kemendikbudristek ya untuk menghasilkan luaran hasil penelitian, pengembangan, pemikiran, kerja sama industri, karya rancangan, karya teknologi, pengabdian kepada masyarakat, aktivitas ilmiah relevan lainnya. Tentunya dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan industri, sehingga IPTEK yang telah dikembangkan dengan berbagai dukungan sumber daya yang tidak sedikit ya, menjadi lebih terasa manfaatnya. Dan turut meningkatkan daya saing bangsa atas upaya yang telah dilakukan oleh para dosen vokasi tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu tujuan dan rencana strategis Kemendikbud ya, untuk meningkatkan riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi yang diindikasikan dengan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional ya atau diterapkan oleh masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Ditjen Pendidikan Vokasi ya dalam rumusan arah dan kebijakannya terkait peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan mencoba mendorong perguruan tinggi vokasi untuk dapat mengembangkan produk ya atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerjasama industri dan masyarakat. Sejalan dengan keberadaan pendidikan vokasi sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan keahlian terapan tertentu, program pendanaan penelitian pengabdian masyarakat selama ini menjadi salah satu program yang mendorong dosen vokasi untuk meningkatkan kemampuannya di dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendanaan ini disiapkan untuk level penelitian dasar hingga terapan, namun program ini perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya ya, dengan kewajiban peneliti melakukan kolaborasi dengan mitra dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat untuk mengangkat permasalahan yang aktual yang sedang dihadapi oleh mereka. Ya, dengan menggandeng dosen ya dari perguruan tinggi lain, itu juga bisa dilakukan yang ada di dalam dan luar negeri. Ya, dengan demikian maka ide-ide ya atau kapasitas penelitian dapat ditingkatkan. Terlebih kita juga perlu melibatkan mahasiswa agar terbiasa dengan lingkungan kerja dan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Akademik Pendidikan Vokasi mulai tahun 2021 telah secara mandiri mengelola pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Ditjen Diktristek, ya, dari perguruan tinggi tersebut dalam kurun waktu 2 tahun ya sebanyak 2074 peneliti ya dan pelaksana pengabdian masyarakat telah berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 109 miliar ya yang tersebar dalam 10 bidang fokus sesuai dengan RJPMN yang dicanangkan pada tahun 2020-2024. Termasuk ya disampaikan 5 bidang fokus yang saat ini menjadi fokus pemerintah yaitu Blue Economy, Green Economy, Digital Economy, Pariwisata, dan Kesehatan. Pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat telah berkontribusi ya dengan pencapaian luaran berupa kekayaan intelektual sejumlah 1.695 pada tahun 2020 dan 2.324 pada tahun 2021. Kemudian tahun 2022, 2.261 artinya program-program tersebut telah menghasilkan luaran-luaran KI yang cukup banyak dan bertambah terus. Selain itu juga dihasilkan artikel ilmiah yang terindeks Scopus dan juga artikel ilmiah yang terindeks. Nah, hari ini juga diperkenalkan aplikasi BIMA sebagai instrumen untuk pengusulan dan pengelolaan pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang tadi sudah dijelaskan ya secara umum dan cukup detail juga ya saya kira oleh Pak Faiz, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat aplikasi yang saat ini lebih simpel, lebih cepat, lebih aman. Nah, kita mendorong ya dosen vokasi agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktualisasikan ide-ide kreatifnya yang menjadi peneliti yang berorientasi
pada luaran menjadi solusi bagi industri dan masyarakat. Kami mengajak ya dosen-dosen vokasi untuk berkolaborasi dengan dosen dari perguruan tinggi lain, ya baik dalam ataupun luar negeri, ya baik dari perguruan tinggi antar vokasi ataupun juga bisa dengan dosen-dosen akademik, ya sehingga dapat memperkaya ide kreatif ya dalam menemukan solusi yang paling tepat, ya. Termasuk juga di dalamnya kita melibatkan mahasiswa prodi pendidikan vokasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi dengan berbagai program yang sudah disiapkan, salah satunya adalah bantuan ya penelitian dan pengabdian masyarakat yang hari ini di launching. Ya, kami berharap maka perguruan tinggi ya penyelenggara pendidikan vokasi itu dapat memanfaatkannya sehingga dapat memperkuat jaringan penelitian, memperluas diskusi antara dunia usaha, dunia industri dengan perguruan tinggi, juga mengembangkan dan memperkuat infrastruktur penelitian strategis di perguruan tinggi. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan manfaat yang maksimal. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, sebagai penutup ya kami mengundang dan menantang para sivitas akademika, dalam hal ini tentunya para dosen di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi baik yang negeri ataupun swasta untuk sama-sama mengikuti dan mengajukan usulan ya di dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga demikian maka Bapak dan Ibu dapat menjalankan fungsi sebagai dosen yang menjalankan penelitian dan bagian dari tridharma perguruan tinggi yang wajib kita jalankan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan bagi setiap usaha yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Maret 2023. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Untuk selanjutnya mohon dilanjutkan untuk paparan Bapak. Ya, saya akan lanjutkan. Ini paparan tidak terlalu panjang ya, melengkapi saja perspektif pendidikan vokasi ya untuk melengkapi informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Faiz tadi. Jadi pada hari ini kita akan menyampaikan ya apa-apa saja yang menjadi referensi dasar bagaimana kita kemudian mengikuti program atau meluncurkan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersama dengan Diktiristek ya melalui DRPTN-nya. Jadi kita punya dasar yang pertama adalah bahwa ada sebuah rencana strategis yang dicanangkan oleh kementerian di mana kita ingin atau diarahkan untuk meningkatkan produktivitas riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Tentunya termasuk perguruan tinggi vokasi. Kemudian sasaran strategisnya adalah bagaimana meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan. Nah ini tentunya kita perlu terjemahkan ya, menjadi sebuah tujuan yang berdampak kepada masyarakat dan juga perguruan tinggi. Tentunya kita akhirnya melihat ya adanya satu indikator kinerja utama yang ditetapkan juga oleh kementerian kepada perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta melalui LLDT, bagaimana hasil kerja dosen itu dapat digunakan oleh masyarakat ya atau dapat rekognisi internasional. Nah ini sebetulnya mengarah kepada hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen. Nah kemudian di APTV atau Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi itu memiliki objektif key result yang melandasi kegiatan-kegiatan serta program-program yang berjalan, di mana kita ingin melaksanakan atau memiliki objektif untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, key result-nya adalah bagaimana hasil penelitian itu dapat terekognisi secara internasional. Kemudian kekayaan intelektual itu kemudian dihasilkan, didaftarkan ya dari hasil penelitian dan pengembangan oleh PTV ya atau perguruan tinggi vokasi. Kemudian juga program studi dapat melaksanakan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah ini tentunya sejalan dengan program kita yang ada di Matching Fund. Nah ini informasi sebaran pendanaan yang sudah dijalankan sejak 2019. Jadi
perguruan tinggi vokasi ini ya mendapatkan pendanaan melalui BOPTN penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola melalui Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Ya, ada berbagai bidang dan fokus ya dalam penelitian dari mulai energi, kebencanaan, transportasi, kemaritiman, kesehatan dan obat. Kemudian ada material maju, TIK, pangan, ya, pertahanan keamanan, sosial, humaniora. Secara umum, penelitian-penelitian tersebar ya dari berbagai topik yang ada. Ya, kita bisa melihat di sini topik yang paling banyak ya judulnya itu ada di kesehatan dan obat serta humaniora ya di situ ada 2000 serta 1300-an. Tentunya di situ juga kontribusi pendanaan juga cukup besar. Kita juga berharap ya bidang-bidang lain itu dapat juga berkembang ya sesuai dengan tentunya kapasitas dari dosen-dosen kita di vokasi. Nah, ini adalah peta skema penelitian di tahun 2023 ya, kita bagi dalam 3 kelompok besar sebetulnya ya secara umum. Itu kita punya skema penelitian dasar, kemudian yang kedua ada skema penelitian terapan, dan yang ketiga ada skema penelitian pengembangan. Nah, ini dikaitkan juga dengan tingkat ketersiapan teknologi ya atau TKT. Ya, kita tahu TKT itu ada level dari 1 sampai 9. Tentunya kita membuat kelompok ini berdasarkan sebuah kebutuhan bahwa dosen itu tidak semuanya ahli dalam meneliti. Banyak yang masih baru dan perlu belajar, oleh karenanya kita buka skema penelitian dasar pada dasarnya, termasuk di situ membantu para dosen muda yang ingin belajar meneliti untuk mengelola penelitian. Lebih lanjutnya, kita juga adalah merupakan pendidikan tinggi vokasi, artinya luaran penelitian itu tentunya harus diarahkan untuk menghasilkan suatu produk nyata, sehingga kita buka skema penelitian terapan. Nah, kemudian yang lebih advance lagi, yang kita sebut sebagai penelitian pengembangan. Kita punya skema yang lebih besar lagi dengan dana yang lebih besar, yaitu dengan matching fund. Jadi Bapak dan Ibu, ya di PPM ini kurang lebih menyasar kepada para dosen yang masih baru dan menengah. Sementara kalau yang sudah berpengalaman dan sudah advance, itu kita dorong untuk masuk ke dalam program matching fund, karena dananya itu lebih besar. Dan Bapak Ibu dapat kesempatan yang lebih besar lagi. Demikian. Nah, ini untuk skema penelitian terapan, jadi memang ini menjadi utama ya yang harus kita bina dan kita kembangkan di dosen-dosen vokasi kita. Jangan salah fokus bahwa untuk dosen-dosen vokasi baiknya memang arahnya kepada riset terapan. Ya, jadi bukan riset-riset yang sifatnya adalah ilmu-ilmu dasar atau teori-teori mendukung pembuktian terhadap fenomena di alam misalnya seperti itu. Jadi kita arahkan untuk ke hilir, lebih ke hilir. Ya, tentunya kita perlu bekerja sama juga ya barangkali dengan dosen-dosen dari akademik yang lebih memahami tentang teori-teori tersebut, sehingga dengan kolaborasi itu maka dapat dihasilkan sebuah keluaran produk yang memang langsung bisa dirasakan atau dimanfaatkan ya oleh masyarakat. Nah, di sini ada klaster institusi pengusul yang paling bawah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Faiz bahwa di vokasi pun klaster-klaster itu juga sudah kita bagi berdasarkan skor yang dilaporkan di Sinta. Jadi dari perguruan tinggi yang memenuhi klaster mandiri maka berhak atas skema-skema penelitian yang nanti akan kita buka. Itu bisa dilihat kalau misalnya kita login, tentunya Bapak dan Ibu punya skor Sinta masing-masing. Jadi yang bisa login dan bisa mengikuti program PPM ini adalah Bapak dan Ibu dosen yang sudah memiliki akun Sinta dan juga sudah memiliki prestasi di situ. Sehingga di situ akan bisa kita tahu, kita bisa mengajukan riset apa saja. Karena kalau tidak eligible, tentunya tidak akan bisa masuk ya ke dalam skema yang ada di situ gitu. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu termasuk dosen-dosen yang mendapatkan kesempatan dan kita bisa berharap bahwa ke depannya prestasi-prestasi yang ada itu dapat terrekord ya di dalam Sinta sehingga kita bisa
memetakan secara nasional arah dari atau hasil-hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dihasilkan oleh dosen-dosen kita. Nah, ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi bisa diklasifikasikan kurang lebih sedemikian. Jadi kita punya kira-kira ada 4 ya kelompok besar. Yang pertama pemberdayaan berbasis masyarakat, ya. Yang kedua pemberdayaan berbasis kewirausahaan. Kemudian yang ketiga itu pemberdayaan berbasis wilayah, dan yang keempat pemberdayaan berbasis mitra vokasi. Nah, ini bagian dari program bagian dari program pengabdian kepada masyarakat, ya, bagian dari Tridharma kita juga. Jadi ya pengabdian kepada masyarakat itu secara langsung atau tidak langsung itu adalah merupakan bagian dari penelitian yang sudah kita lakukan atau pengetahuan yang sudah kita bangun, di mana masyarakat itu kita bisa berdayakan dan juga kita bisa tingkatkan ya dengan berbagai program ini. Ya, dari mulai membantu masyarakat, kemudian meningkatkan kewirausahaan ya bagi dosen-dosen dan juga masyarakat, kemudian berbagai wilayah yang membutuhkan bantuan dari para peneliti kita dan juga mitra-mitra vokasi. Nah, ini kan berbagai skema-skema ini silahkan nanti dapat diakses dan dilihat berbagai syarat serta luaran-luaran yang harus dicapai. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan skema PPM tahun 2023 ini juga dapat mendorong para dosen-dosen khususnya muda dan menengah untuk bisa ikut beraktivitas. Dan kita mendorong lebih jauh lagi untuk bisa meningkatkan kualitas ya penelitiannya sehingga menghasilkan luaran-luaran yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Beni Bandana Jaya atas sambutan sekaligus paparan yang telah disampaikan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pengenalan tim pengelola program riset teknologi dan pengabdian kepada masyarakat dari Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi. Untuk tim dari Ditjen Diksi, kami mohon kepada Bapak Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pak M. Faiz, mohon untuk memperkenalkan timnya, Bapak. Ya, Baik. kami persilahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Febri. Ya, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini ada baiknya kita perkenalkan teman-teman di balik layar yang selama ini siap untuk melayani Ibu Bapak sekalian, sehingga kalau ada sesuatu, segala sesuatunya bisa dikomunikasikan dan barangkali nanti ketemu di mana begitu ya. Jadi dari tim DRTPM untuk yang mengelola kegiatan-kegiatan BIMA, baik itu programnya maupun juga yang mengawal aplikasi dan platform ini. Di sini pertama Komandan BIMA ini, BIMA untuk platformnya ya, DRTPM, sekaligus juga koordinator program. Ini ada Pak Lutfi Ilham Ramadan. Ini orangnya mungkin kalau dengan namanya sudah sebagian besar tahu ya, sekaligus. Nah, jadi Pak Lutfi ini saya tugaskan komandan untuk BIMA secara keseluruhan dan juga koordinator untuk kegiatan-kegiatan skema pengabdian kepada masyarakat. Dan tahun ini banyak inovasi-inovasi baru kegiatan, dan kalau terjadi sesuatu nih, komandannya Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi ya. Lalu komandan untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan penelitian, di sini koordinator untuk kegiatan-kegiatan penelitian ada Mbak Erlin, juga saya kan sudah dikenal luas oleh teman-teman perguruan tinggi sekalian ya. Lalu timnya dari tim penelitian ini juga yang mengawal BIMA, baik itu dalam konteks administratif maupun nanti terkait dengan aplikasi. Ada Levin ini, Bang Levin mana? Bang Levin. Oh, dibuka maskernya Bang, biar kelihatan gantengnya. Nah, ini ada Levin ya. Lalu mendampingi Levin ada Mbak Rina ya. Mbak Rian, mana Mbak Rian? Subkoordinator kedua Mbak Rian. Mana Rian ini? Mbak Rian, Subkoordinator kedua Mbak Rian. Mana Mbak Rian? 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 Subkoordinator kedua Mbak Rian. Mana Mb
Wah, belum kelihatan ini fotonya, belum kelihatan gambarnya. Lagi off cam. Off cam. Ya, selanjutnya yang mendampingi Pak Lutfi untuk kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ini ada Mbak Yasinta. Ya, mana Yasinta? Salam kenal Bapak Ibu. Ya. Lalu ada juga Mbak Anin. Salam kenal Bapak Ibu. Lalu tim dari support di sini juga yang banyak sekali di balik layar terkait khususnya dengan Bima. Ada Mas Rahmat ini. Mana Mas Rahmat? Wah, senyumnya luar biasa. Mana Mas Rahmat? Mas Rahmat. Lalu ada juga yang di tim Bima, khususnya nanti banyak kait dengan PM ya. Ada Mas Dwiki. Nah, ini Dwiki ya. Lalu tim lainnya ada Mas Bang Andriansah, mana ada Mas Andriansah, mana Mas Andriansah. Nanti tim kreatif spesialis untuk tadi kan menyiapkan informasi paparan-paparan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Lalu selanjutnya ada siapa lagi yang hadir di sini? Ada siapa Pak Lutfi yang belum saya sebut? Ada Mbak Anggun, Mbak Anggun. Ya. Ada Mbak Anggun, ini banyak nanti di bidang penelitian. Selanjutnya, nah itu Mbak Dian baru kelihatan ini mukanya nih, Mbak Dian. Nah, Mbak Dian ini subkoordinator untuk kegiatan-kegiatan penelitian ya. Saya kira itu dari DRTPM sudah semua yang hadir ya. Ada Bang Walang Stan ya. Ada Bang Walan. Nah, mana Bang Walan? Bang Walan ini bertanggung jawab nanti untuk urusan data ini. Jadi saya tugaskan untuk membenahi database penelitian PM ya. Jadi urusan data mendata, kalau terjadi sesuatu, ini Bang Walan tanggung jawabnya ini. Ada lagi Bang Purba nggak hadir? Purba nggak hadir ya. Oke, sudah semua Pak Lutfi ya, Bu Erlin dari DRTPM. Sudah, Pak Dian. Oke. Ya, itu tim kami dari DRTPM untuk nanti melayani Ibu Bapak sekalian. Nanti ada helpdesk dari level aplikasinya maupun untuk teknisnya. Jangan segan-segan kalau terjadi sesuatu, ini komandannya Pak Lutfi dengan Bu Erlin ini ya. Ya, demikian MC. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Direktur atas pengenalan tim dari Dikti. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Beni Bandana Jaya untuk memperkenalkan tim program riset teknologi dan pengabdian kepada masyarakat dari Ditjen Dikti. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Yana. Ini saya perkenalkan kalau kami ada dua fungsi. Yang pertama Belmawa dan riset teknologi pengabdian masyarakat. Nah, koordinatornya adalah Mbak Deis. Ini Mbak Deis, coba buka. Ini Mbak Deis Sapitri. Kemudian di bawah Mbak Deis itu ada subkoordinator, itu namanya Pak Adi. Tapi Pak Adi ada nggak ya? Pak Adi nggak kelihatan. Oke. Nah, kita didukung atau dibantu dulu oleh Pak Hasan Soleh nih. Ada partnernya Pak Singgih sini ya. Pak Singgih hadir ya. Saya lihat hadir. Singgih, kemudian ada Pak Bayu. Ya, Pak Bayu, ada Pak Dimas juga. Kemudian Mbak Evi ya, Mbak Evi. Mbak Fitri. Ya, kemudian Mbak Yana juga sebenarnya dari APTV ya, tapi di sekretariat. Dan ini saya perkenalkan juga nih tim kami. Jadi pada dasarnya memang tim DR. Ada Bunda Lisma itu. RTPM-nya kami itu sangat butuh bantuan nih Pak Is ya dengan timnya RTPM-nya Diktiristek. Dengan demikian maka Siap. Oh ya, yang belum disebut tadi, mohon maaf. Bu Lisma, ada Bunda Lisma itu sekarang. Nur Lisma, oh ya. Mbak Sri juga ya, sini ya. Ya, ini nih baru nih. Tadi ya,
bergabung dengan kita. Jadi mudah-mudahan bisa terbantukan di sini. Walaupun masih kurang ya, tapi kita punya teman ya atau Direktorat Riset Teknologi yang akan membantu kita. Demikian saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pengenalan dari tim diksinya Pak Direktur. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, rangkaian acara demi acara pada kegiatan Sebentar Mbak launching. MC, Ya, Bapak. mungkin perlu diinformasikan kepada stakeholder juga untuk materi dan segala sesuatu nanti akan di-attach di laman Bima ya, sehingga akan Oh ya, jadi tidak Ya. perlu di-share di Zoom, nanti di laman Bima. Jadi yang perlu Baik. silakan masuk ke laman Bima sekalian supaya bisa jalan-jalan itu, supaya bisa melihat Bimanya, begitu ya. Betul sekali Pak Ya, Direktur. jadi segala sesuatu akan kita attach di Bima. Ya. Ya, betul ya sekali satu Bapak. lagi ketinggalan nih Mbak Yana. Iya Pak. Pak Faiz, mohon maaf. Ini Mbak Bu Leli ada nih. Bu Leli itu yang mengkoordinatori subkoordinator untuk bidang matching fund. Jadi kita ada satu subkoordinator yang mengelola matching fund oleh Bu Leli dan timnya nanti. Demikian tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang diinformasikan oleh Pak Direktur Faiz bahwa untuk informasi mengenai penerimaan proposal, panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengumuman hasil klasterisasi perguruan tinggi tahun 2023 akan kami informasikan melalui aplikasi Bima. Jadi kami persilakan Bapak dan Ibu untuk selalu memantau aplikasi Bima. Iya, baik Bapak dan Ibu, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui bersama. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya kami ucapkan salam sehat selalu, salam bahagia selalu. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.